Bukti hujan terlalu deras dalam waktu 2-3 hari ini, busut yang kita buat pun sampai pecah begini teman-teman ya. Ada genangan air. Nah inilah teman-teman yang membuat saya hujan-hujan begini terpaksa pakai payung turun ke kebun untuk melihat langsung apakah busut-busut yang saya modifikasi ini malah dapat menjadi masalah ataukah sudah benar teman-teman. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel Kebun Pal 3. Di video saya yang lalu saya ada membagikan video tentang perbaikan busut dengan alasan busut yang sebelumnya itu telah menipis dan juga dalam waktu 4 hari sampai 1 minggu tidak turun-turun hujan, makanya busutnya kembali kita renovasi atau kita ubah ke settingan busut awal, yang mana busut biasanya saya setting itu busutnya bentuknya begini, tanah menumpuk, lalu di bagian pinggir ring busut ini agak menggunduk sedikit agar supaya bila melakukan penyiraman dapat lebih efektif. Namun ternyata dalam waktu 3-4 hari ini turun hujan ternyata teman-teman ya, hampir setiap hari. Dan pada sore hari ini buat saya terpaksa harus turun ke kebun untuk mengeceknya karena telah turun hujan mulai dari jam 11 siang tadi atau sebelum zuhur tadi sampai jam segini, sekitar jam 4 sore ini belum reda juga. Tadi jam 11 siang tadi cukup deras, kurang lebih 2 jam, dan sekarang masih berbentuk hujan rintik begini. Nah ini mumpung tidak terlalu deras, saya sempatkan untuk ke kebun mengecek apakah busut yang saya setting kembali seperti ini tuh dapat menjadi masalah. Nah ini dia teman-teman, ini bukti hujan terlalu deras dalam waktu 2-3 hari ini, busut yang kita buat pun sampai pecah begini teman-teman ya, karena volume air yang begitu kencang, begitu banyak sekali sampai membuat busut ini harus pecah ditembus air. Nah ini yang saya maksudkan harus dilakukan pengecekan apakah di sekeliling busut atau di sekeliling perakaran ini terdapat genangan air. Nah ini ada sedikit, namun kita lihat nanti apakah genangan sedikit ini dalam waktu cepat langsung menyerap ke dalam tanah ataukah masih menggenang begitu lama. Apabila menggenang begitu lama berarti ini bisa menjadi suatu ancaman teman-teman ya, suatu ancaman pohon durian ini bisa rawan terjadi busuk akar karena genangan air, karena hujan dalam waktu 3 hari ini hampir setiap hari. Nah ini jambu nampak sudah mulai keluar tunas baru yang kita tanam 2 minggu yang lalu teman-teman ya, untuk tumpang sari kebun durian kita ini. Nah ini juga ada genangan air. Selama masih hujan turun nampaknya genangan air ini cukup lama juga ya ada di sini. Tapi nanti kita lihat lagi pas hujan sudah reda apakah ini langsung cepat menyerap dalam tanah ataukah masih menjadi genangan. Bila masih menjadi genangan berarti ini bisa menjadi suatu masalah karena sangat dekat sekali dengan perakaran pohon durian ini teman-teman. Jadi dapat menjadi masalah, membuat akar pohon durian ini bisa mudah terserang oleh jamur atau rawan pembusukan akar. Kalau untuk di sekitar busut pohon durian ini masih terpantau aman, tidak ada genangan air. Nah ini bukti habis hujan begitu kencang teman-teman ya, diiringi angin kencang, salah satu dahan hampir patah diterpa angin. Oke, sebagian ada kita lakukan pengikatan tali repia sekaligus penarikan cabang dan juga antisipasi kalau diterpa angin, karena di musim bulan-bulan ini di daerah saya ini tidak bisa diprediksi, terkadang begitu panas 3-4 hari
dan terkadang juga langsung hujan begitu deras teman-teman. Ini juga pecah, terpaksa harus pecah begitu karena mungkin sebelumnya ini di bagian tengah sini menumpuk airnya teman-teman ya, sehingga membuat salah satu sisi busut ini harus pecah begini. Supaya airnya dapat keluar, ini kita biarkan saja dulu dalam beberapa hari, tidak bisa langsung kita perbaiki. Malah lebih aman di antara keliling busut ini, ring busut ini, ada sisi yang begini, sisi yang terpecah begini teman-teman ya, sehingga tidak ada air yang menggenang di area perakaran. Jadi bila hujan begitu deras lagi turun begitu, maka akan bisa langsung begitu cepat mengalir keluar begini. Nah, ini diantara dua pohon durian ini dengan jarak 10 meter itu, di tengah-tengahnya kita tanami tumpang sari jambu kristal teman-teman ya. Ini nampaknya sudah mulai mengeluarkan tunas baru, berarti dengan jarak jambu kristal antara jambu kristal ini dan juga pohon durian itu adalah 5 meter. Amanlah untuk waktu kurang lebih 3 tahun, sehingga jambu kristal ini masih dapat kita manfaatkan hasilnya teman-teman ya, untuk membiayai perawatan durian. Ini juga ada alpukat di tengah-tengahnya ini. Nah, ini jenis musangking di bagian tengah masih terpantau aman. Di sekitar luaran busut juga tidak ada genangan air, airnya langsung mengalir keluar dan juga langsung menyerap ke dalam tanah. Nah, inilah manfaat dari penggemburan yang terus kita lakukan pada pohon durian kita ini teman-teman ya. Dengan tanahnya selalu digemburkan, itu membuat air yang jatuh atau air hujan yang jatuh itu bisa langsung terserap langsung ke dalam tanah, jadi tidak menjadi genangan di atasnya begitu teman-teman. Ini musangking terpantau aman, rubus muncul, jambu juga ini sama jenis oci teman-teman ya, juga masih terpantau aman untuk di sekeliling busut, tidak terjadi genangan, dan juga di area bawah pohon, area perakarannya juga cukup stabil, air menyerap ke dalam tanah teman-teman. Ini juga saya tanami beberapa jambu kristal untuk memanfaatkan lahan yang sedikit kosong, karena jambu kristal ini tidak terlalu memakan maksudnya membutuhkan lahan yang begitu luas teman-teman ya, hanya cukup berjarak 3-4 meter antara jambu aja sudah cukup. Jadi daripada tanahnya masih tersisa luang hanya untuk rumput begini, mending kita tanami tanaman yang dapat menghasilkan seperti jambu kristal begini. Ini oci, agak masih kecil, baru ditanam 4 bulan yang lalu. Ini juga jambu. Nah, kita lihat yang di sini. Ini juga jenis musangking terpantau aman, rubusnya aman. Di sekeliling perakaran, di sekeliling ring busut juga masih terpantau aman, tidak ada genangan air. Yang ini juga, ini belum kita bersihkan bagian gulmanya. Ini adalah musangking juga, sudah berumur 25 bulan atau 2 tahun lebih dari 1 bulan. Alhamdulillah masih terpantau aman, tidak ada genangan air. Nah, inilah teman-teman yang membuat saya hujan-hujan begini terpaksa pakai payung turun ke kebun untuk melihat langsung apakah busut-busut yang saya modifikasi ini dapat menjadi masalah ataukah sudah benar teman-teman ya. Untuk sementara hanya ada 1-2 pohon tadi yang terdapat ada sedikit genangan air, karena ini juga cuacanya masih terus turun hujan. Nanti kita pantau lagi setelah hujan reda, apakah air yang menggenang sedikit itu sudah langsung terserap ke dalam tanah ataukah menjadi genangan yang cukup lama. Oke teman-teman, hanya ini bisa saya bagikan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.